Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jangan liatin aku gitu dong. Belum mulai ya? Udah mulai. Ya udah, jangan liatin aku. Nah, kalau ini kan dulu Sayuti kan, ingat nggak? Iya benar. Iya kan, tapi udah nggak ada dia. Bukan nggak ada, dia lagi nggak masuk kali. Emang dia masih ada? Kan mereka gantian shift-shiftan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, aku diganggu. Padahal ini perdananya aku live di doa. Ada Mas Agus yang lagi ngetik. Sibuk. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat. Keluarganya juga aman. Meskipun kita semua stay at home, tapi stay at home-nya juga insya Allah berkah untuk semuanya. Terus. Ya, pertama aku dikasih tugas sama Mimin. Jadi kata Mimin, Mbak, pokoknya harus mulai sering-sering muncul di doa. Hai Huria. Yes, again, salam sayang untuk semuanya. Iya, kata Mimin, Mbak Dewi, ayo dong sering di doa, terus sharing-sharing. Terus aku bilang, emang pada mau nonton? Emang pada ada yang mau dengerin aku? Emang ada yang mau berinteraksi seperti ini? Terus pas lihat kalian semua hari ini, ya Allah, pipi aku tembem ya. Inilah akibat stay at home. Yes. So, yang pertama aku mau share terima kasih untuk semua teman-teman selama ini sudah mendukung doa, sudah support doa, dan seperti hari ini aku juga pakai doa. Kata Mimin, ayo dong Mbak bikin tutorial. Sekarang aku tanya langsung sama semua yang ada di sini. Lagi-lagi sapa, terima kasih buat semua hati-hatinya. Hati muncul semuanya. Ih, ada kamu. Vira, kamu ngapain sih? Di rumah tetap eyeliner. Sebenarnya tadi nggak dandan ya ceritanya. Cuman kalau nggak dandan kayaknya kan nggak seru ya. Ini pipi juga masih. What am I gonna do with this? Oh my goodness. Okay. Anyways, aku mau share. Kalau memang serius pada mau tutorial how to wear hijab ala aku, karena aku adalah orang yang paling nggak suka yang ribet-ribet dan berpeniti ria. Aku cuma suka satu peniti di sini, terus udah deh kita berkarya dengan satu peniti itu. Ada yang lagi hamil, hai AVR.26. Terus panggilannya apa dong kalau AVR? Oke. Aku mau ikutan tutorial Bunda dong karena masih acak-acakan. Oke, ini oke. Aku kasih tutorial yang paling mudah. Ini adalah pertama, ini voal doa yang plain dan kita sudah mengeluarkannya. It's back in stock actually, karena kemarin kan alhamdulillah yang suka plain itu ternyata banyak banget. Dan voal kita kan memang adem ya, insyaallah. So what you do is, kamu bisa lihat nggak sih? Ini pendek, ini panjang. Ya, aku paling suka panjang banget. Jadi pas diputerinnya tuh ketutup dadanya. Jadi dadanya, bisa gini ya, keren. Aku nggak gemuk loh, aku kurus ini. Berusaha menguruskan diri. Oke, anyways. So ini yang pendek. Kamu pilih mau sebelah kanan bebas. Dipeniti di sini, lalu kan gini ya, kamu tarik nih. Jadi yang ke belakang ini, yang dari belakang kamu tarik ke depan, tarik, diputar, terus dibalikin lagi deh ke depan. Tapi nggak usah ngapa-ngapain lagi, udah. Dan udah kan? Semudah itu, segampang itu. Nah teman-teman guys, aku mau sharing juga. Kalau untuk si voal ini sekarang lagi ada special discount kalau nggak salah di doa. Kalau kamu beli series yang baru, udah ada yang punya belum? Ini dia series apa ya namanya? Ini kan series kasih ya.
Aku lupa guys, tapi yang pasti ini series yang sekarang available. Kalau kalian beli 2, ini warnanya juga ada nih. Warnanya lucu ya, gemes ya. Nah, kamu akan mendapatkan 1 plain scarf secara cuma-cuma. Itu. Udah ya, selesai tutorialnya. Sekarang aku mau ngomong dari hati ke hati, gimana semuanya kondisinya. Semoga sehat. Semoga kita bisa menghadapi ujian ini bersama-sama. Kok ada cowok sih di sini, Mas Ardi? Aku kirain ini cewek semua loh. Ya, aku berdoa bahwa kita semua bisa menghadapi ujian ini bersama-sama. Ini menjadi ujian bersama, terutama khususnya untuk teman-teman yang tetap harus kerja. Dan itu pasti berat banget. Aku nggak kebayang sih untuk jadi dokter atau perawat atau suster atau tim medis saat ini. Itu pasti berjuangnya Masya Allah banget. Terus para ojol yang juga menjadi pahlawan buat kita-kita yang alhamdulillah bisa ada di rumah. Yes, wait, sorry kepotong. This is wistful. Tapi memang kasih ya, benar ya. Terima kasih yang sudah mengingatkan Alia, thank you. Terus ada yang bertanya, tips apa dong buat kita di rumah supaya nggak boring? First of all, ini yang paling penting sebelum aku kasih tips. Kita harus bersyukur. Literally kita harus banyak bersyukur. Karena di satu sisi ada orang-orang yang sedang berjuang mati-matian supaya mereka bisa tetap hidup, dan kita sedang berada di zona nyaman yang namanya rumah ini. Kita masih bisa melakukan banyak hal, terus kita mengeluh boring, kayaknya nggak kece banget. Jadi mudah-mudahan kita semua pertama dimunculkan rasa bersyukur kalau kita masih bernafas, kita masih punya atap, kita masih ada listrik, kita punya gadget untuk berinteraksi bersama-sama. Bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Terus lalu yang kedua, terus ngapain? Aduh, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Aku sempat post di IG-nya aku ya, IG Dewi Sandra. Ngapain aja sih? Sebenarnya ini lagi-lagi menurut aku pribadi. Poin pertama, kita Ibu Sarsof. Ngapain sih ada di sini? Aku kan jadi malu. Sarsof sehat ya. Nanti kalau udah selesai kita olahraga lagi bersama-sama ya. Udah kayak squishy belum? Okay. Yes. So what do you do when you're at home? Ini pertama, karena aku merasakan setelah duduk bertafakur bahwa ujian ini sebenarnya adalah ujian dimana kita seolah-olah kayak diiringi sama Allah untuk yuk deket sama aku, udah cukup ya sama makhluknya, udah cukup sama makhluk, sekarang saya pengen deket sama kamu. Jadi tugas kita apa? Kita harus isi nih hati kita. Kenapa kita baper? Kenapa kita galau? Kenapa kita bete? Kita boring? Ya karena hatinya gak keisi. Dan selama ini kita sudah isi dengan hal-hal yang dunia. Kita isi dengan makhluk. Dan ternyata gak keisi-isi juga nih hatinya. Makanya kita isi dengan Rob kita. Can you imagine if you fill your heart dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan firman-firman Allah. Satu, ini akan menjadi obat. Yang kedua, kita akan lebih kenal dengan Rob kita, dan lagi-lagi bersyukurnya itu akan muncul. And mungkin teman-teman udah bilang, ya aku udah baca Al-Quran, tapi udah diresapi belum? Terus aku udah sholat plus sholat sunnah, tapi sholatnya tuh benar-benar pakai hati apa cuman berdiri sujud ruku dan buru-buru?
You have to really ask yourself those questions. Aku pribadi sekarang sama Mas Agus akhirnya kita bikin program yuk, ayo dong sayang bikin something. Akhirnya dia sekarang kasih aku PR menghafalkan surat-surat pendek. Itu menyita waktu dan pikiran aku sehingga aku nggak terlalu fokus dengan hal-hal negatif, tapi lebih fokus ya, oke, aku harus hafal, aku harus cinta, aku harus menikmati kedekatanku dengan Robku saat ini. Terus apalagi karena Mas Agus sudah kasih PR ke aku juga pasti kasih PR ke Mas Sean kakakku ya. Aku juga kasih dia yang lebih muda lagi, kakakku autis ya. Jadi we try to still mengisi sesuai dengan kotak masing-masing. Jadi dia lagi menghafalkan doa yang pendek banget. Sekarang dia lagi berusaha untuk menghafalkan doa orang tua. Kebayang gak sih? Mudah-mudahan doanya juga sampai. Terus apa lagi? Selain kita mengisi hal-hal positif dari agama kita, belajar, ada online kajian. Oh my goodness, guys, online kajian tuh banyak banget. Coba kamu cari dan mudah-mudahan itu akan mengisi hati kalian juga. Selain online kajian, apalagi sih yang aku lakuin? Aku lagi suka masak dan ini waktunya keren banget sih untuk kita belajar resep-resep baru karena ya literally kita nggak ada pilihan, nggak bisa kemana-mana juga. Jadi nikmatinlah waktu kalian di rumah belajar masak dan giliran masak. Tahu gak sih kita dapat pahala juga untuk siapapun yang makan makanan kita. Apalagi kalau ada yang bilang, makanannya enak banget. Keren. Terus apalagi yang aku lakukan? Belajar agama, cari kajian online, belajar masak, lalu oke. Jasmani kalian juga penting. Jadi kan banyak dari kita makan tidur, bangun, bangun. Okay. We need to still try to be healthy meskipun kita di rumah. Jangan sampai nanti kita sakitnya malah bukan COVID-19 tapi ada yang kolesterol, ada yang jantung, ada yang ya macam-macam lah, penyakit kan banyak banget. Jangan sampai kita menghindar dari penyakit satu ke penyakit lain. So keep your body healthy, tetap olahraga. Terus ini ada yang tanya, Kak, cara ikhlas ketika ditinggal teman dekat gimana? Kemarin temanku baru meninggal. You know, this is so Ashraf Sinclair. Ketika beliau meninggal, aku ingat banget hari itu aku lagi mau ke kajian, terus dapet WhatsApp message dari Karani. Beliau saat itu masih ada di Jepang. Ashraf meninggal. I'm like, orang ngomongin apaan sih? Ashraf yang mana? Sedangkan Dewi cuma kenal satu Ashraf. She was like, Ashraf Sinclair. Itu asli ya kayak orang zong banget yang udah kayak Ashraf, no, nggak mungkin Ashraf Sinclair, nggak mungkin. Ya kayak gitu, persis kayak gitu. Aku kayak orang bego. Jadi selama kajian ya catet, dengerin ustadz, berusaha, tapi dalam otak aku cuman yang ini Ashraf shock, you're in shock. Makanya aku nggak kebayang kondisi Unge seperti apa, nggak kebayang Noah seperti apa, nggak kebayang keluarganya seperti apa. Sebagai teman aja itu kayak and the only way untuk ikhlas terhadap hal seperti itu adalah meyakini bahwa suatu saat kita pun akan menyusul. Ini masalah duluan siapa aja, dan kebetulan di kasus ini Ashraf duluan, tapi I could be next or you could be next. Siapapun bisa menjadi hamba Allah yang akan kembali kepada Robnya. Dan pertanyaannya adalah
apa yang sudah kita siapkan. Lagi-lagi kita yang masih punya waktu dan kesempatan, meskipun dalam kondisi seperti ini adalah waktunya untuk going back to apa sih sebenarnya tugas manusia kalau bukan untuk beribadah. Dan selain itu kita juga bisa mendoakan, mudah-mudahan sampai ya doanya itu wallahu alam bisawab, tapi untuk orang yang tulus dan mau mendoakan temannya, atau kita kasih support ke keluarganya, but just know that hal yang terjadi kepada teman kita itu akan terjadi kepada kita. There you go. Ternyata banyak ya yang ditinggalkan keluarga atau teman atau sahabat. That's life. Ya inilah kehidupan. Siapa yang hidup harus siap untuk mati, dan siapa yang mau bertemu dengan Robnya ya harus siap menyelesaikan semua tugas-tugas di dunia ini. Gitu. Ada hal lagi yang mungkin bisa kita obrolin? Please give me your questions. Ada yang kangen sama Hello Kitty? Ya, Hello Kitty lagi hamil. Doain ya supaya aku nggak nyangka loh dia hamil duluan. Keren banget sih, anak muda memang. Semoga Roger dan juga Cut Meriska sehat dan anaknya bisa menjadi anak yang soleh maupun soleha. Ini ada yang nanya. I don't really like to share this, but I think ini yang bertanya, Ashraf di mata Bunda seperti apa sih? Aku mendapatkan rezeki ya bisa bekerja dengan dia. Ini awal-awal ketemu nih, saya apaan sih nih orang, sok keren deh, sok udah biasa aja deh. Karena dia pas masuk ke lokasi kayak, gue senior nih, gue udah sering syuting, ini anak baru kan. That was the beginning ya, awalnya. Cuman ternyata lama-lama ini orang lucu banget ya, jadi emang iseng banget nih on set. Kalau beliau nih itu tukang ngerjain orang, terus dia suka bawa cupcakesnya, bunga on set. Terus karena ya dia Inggris, aku juga Inggris, jadi ngobrol aja ngoceh terus. Dia kayak abang aku lah, dimana kita suka ngobrolin banyak hal, filosofi hidup, terus kita ngebahas tentang buku-buku. Dia hobi baca buku, aku juga hobi baca buku. Terus dia tuh orangnya artistik banget ya, jadi bisa nih dia menyulap satu kamar menjadi kamar yang keren banget. Kan kita ada masing-masing dikasih kamar tuh waktu syuting. Tiba-tiba dia bisa cat itu kamar, terus pas lihat kayak gila, dia niat banget ya ngerubah kamar ini. Dia memang punya jiwa artistik. Terus dia orang family man banget, sangat-sangat mencintai Noah dan juga Bunga. Terus pekerja keras banget, dikit-dikit emang ngomongin bisnis. Pokoknya kalau nggak syuting ngafalin skrip, dia pasti lagi online ngomongin bisnisnya dia. Intinya dia orang baik, orang yang sangat baik, dan mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosanya, seperti mudah-mudahan Allah mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosaku kelak. And yeah, Ashraf Sinclair. Bunda, gimana caranya kita agar selalu lillah dalam segala hal tanpa memikirkan penilaian orang? Ini pertanyaan menarik banget, soalnya aku juga baru-baru ini mendapatkan salah satu quotes dari, aku punya guru ya, jadi aku belajar punya guru agama, dan beliau itu mengatakan ini, Anda, jadi kebayang ini, dia kalau ngomong ke saya, Mbak Dewi,
Anda itu mbak, kayak gitu ya, Anda itu tugasnya bukan untuk mencari pujian atau ridhonya makhluk. Tugas Anda itu adalah untuk mencari ridho dan rahmat Allah SWT. Jadi poinnya apa sih? Gini, kalau kita ini habis-habisan nih setiap hari kita berjuang untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan likes, untuk mendapatkan dilulukanlah sama manusia. Manusia itu adalah orang yang paling tidak stabil, sepakat nggak? Satu hari dia bisa suka banget, satu hari dia bisa anti banget, bisa jadi dia jadi musuh tiba-tiba. Jadi manusia itu adalah makhluk yang sangat tidak subjektif, dan tiba-tiba A suka, B benci, atau C cuek, si D mengelulukan tapi lebay sampai akhirnya risih gitu kan. Emang itu pun bisa jadi stres loh, dilulukan sama orang sampai ke tahap gila hormat. Itu bisa membuat orang jadi stres dan lupa diri. So again, kita harus ingat bahwa kita hanya manusia yang sebenarnya aibnya banyak banget. Dan kenapa orang ada yang suka? Karena aib kita lagi ditutup-tutupi nih sama Allah SWT. Jadi yang harusnya kita bersyukur adalah bersyukur karena Allah tidak memperlihatkan kejelekan-kejelekan kita. Me, oh my god. Mungkin salah satu orang yang bisa bersaksi tentang kejelekan aku ya Mas Agus, Rani, ya pokoknya orang-orang terdekat lah. And mereka bisa bersaksi bahwa iya ya, manusia nggak ada yang sempurna. Makanya kita harus cari ridho, pujian, rahmat dari Allah SWT. Karena manusia itu menipu dan tukang tipu, tertipu dan tukang tipu. Antara dua itu. Masya Allah. Okay. Yes, before I go, aku cuman mau ingetin lagi untuk teman-teman. Untuk yang belum zikir petang, jangan lupa ya, ini penting banget karena di dalam zikir pagi dan petang itu ada doa-doa, khususnya doa-doa untuk mohon perlindungan dan pertolongan dari Allah supaya kita nggak kena penyakit atau bencana atau hal-hal yang tentunya kita tidak inginkan. Ya cuman Allah, kita minta pertolongan sama Allah. Dan zikir pagi petangan doanya bagus-bagus banget. Kalau belum ada yang punya, coba di-download di apps Apa Doanya. And apalagi ya, nanti abis ini aku akan minta tolong juga ya ke teman-teman, kira-kira topik apa aja sih yang mau dibahas. Jadi selama ini mungkin kita dari tim doa nggak pengen cuman sharing soal hijab, tutorial dan lain-lain, tapi mungkin kita bisa membahas sesuatu yang juga berfaedah, bermanfaat, dan ya mudah-mudahan doa ini nggak cuma jadi tempat shopping kalian, tapi bisa menjadi tempat kita bisa belajar sama-sama ya. Bismillah. Aku dengan segala keterbatasanku, dan insya Allah aku akan memberikan referensi-referensi juga ke depannya, tentang IG siapa sih yang harusnya untuk diikuti, apalagi untuk tahu kajian-kajian online. Oke guys, apalagi? Before I go, saya akan menerima satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Pas nanti jam 5 insya Allah. Masih ada waktu untuk yang belum zikir petang. Sering-sering live ya Bu. Aku kadang-kadang stres live. Apa yang dibahas? Okay, one last question.
Pertanyaan berat banget. Ini kayaknya buat guru agama kece ya, jangan ke Dewi ya. Guys, nanya yang ini aja. Ini masa pertanyaan. Gimana caranya supaya rumah itu tetap menjadi rumah yang menjadi tempat untuk bersandar? Terkadang ada beberapa orang yang malah rumah itu menjadi malapetaka, Kak. Wah, asli itu berat banget. Aku gak berani jawab ya guys. Untuk yang itu Mbak Dinda, aku gak punya ilmunya, jadi aku takut salah ngomong. Cuman ini tahu nggak artinya apa? Artinya kita semua harus banyak-banyak belajar. Oke. I'm looking for the questions. Okay, this is a very good question. Gimana caranya menegur orang yang jelas ilmunya lebih tinggi, okay, tapi dia malah melakukan kesalahan, contohnya sholat. Okay, pertama yang harus kita ketahui bahwa kadang-kadang kita juga nggak selalu benar. Jadi bisa jadi ya, saya nggak bilang ini kasusnya siapa ini tadi ya? Ini kasusnya Fatma _Sakina. Saya nggak bilang ini kasusnya Anda, tapi bisa jadi ada beberapa hal yang ilmunya kita belum punya. Jadi mungkin dia lebih paham, dia punya dalilnya dan dia punya ilmunya, tapi kita nggak punya. Nah, sedangkan kita yang nggak punya ini, kita merasa dia salah loh. Nggak gitu caranya, karena kita belajar dalil dan ilmu yang lain. Ingat ya bahwa kita ini kan agama Islam itu ada 4 mazhab, yang sebenarnya mazhab kita itu banyak banget, tapi yang paling terkenal tuh 4. Dan bisa jadi yang kita kenal mazhab 1, kita nggak tahu nih mazhab sholatnya yang lain itu seperti apa. Itu kadang-kadang bisa terjadi, seperti ketika Mas Agus di Turki. Jadi kita kan sholat di Turki, dan di sana itu mereka mengambil mazhab Hanbali, dimana ketika sedang sholat, ya kan, setelah Al-Fatihah itu kan kita semua amin bareng-bareng ya. Kalau mazhab Syafi'i amin, di sana nggak pakai amin, jadi aminnya diam-diam dalam hati. Jadi kebayang nggak orang Indonesia pas lagi sholat ke situ amin kenceng, tapi sedangkan orang di sana diem. Jadi kayak Jadi mana yang salah, mana yang benar? Ini lagi-lagi adalah kita bisa jadi salah. Bukan berarti kita selalu benar, tapi bisa jadi juga kita yang benar dan lawan kita mungkin belum dapat ilmunya kita. Jadi ini kesempatan untuk ngomong. Kalau pengen ngomong, kita berkomunikasi dengan baik, tidak untuk menjatuhkan, tapi untuk mencari kebenaran. Itu yang paling penting. Dalam agama Islam itu kita harus berusaha menghindari yang namanya perdebatan, karena banyak sekali. I mean, you know what it is like, right? Tapi perdebatan itu jangan karena untuk mencari ego, siapa yang benar, siapa yang salah. Gue bilang apa juga lo, gue yang benar, lo salah. Nggak bisa kayak gitu. You go into this untuk mencari, kebenaran itu ada di mana. Dan insya Allah kalau kita tulus dan meluruskan niat untuk itu, insya Allah ilmunya jadi berkah. Jadi kita konfrontasi dengan siapapun yang ingin kita ajak diskusi. Kita duduk privately dengan bahasa yang enak, bahasa yang tenang, bahasa yang dewasa, supaya tidak ada yang sakit hati. Lagi-lagi ketika kita bertemu dan kita membahas, kalau nggak salah aku tuh belajar sholatnya kayak gini deh, kok kamu sholatnya kayak gitu ya, boleh tahu nggak kamu tuh belajarnya di mana? Enak kan? Jadi diksi kalian itu harus dipilih baik-baik, dan mudah-mudahan ini tidak menjadi pemicu untuk saling ribut, tapi lagi-lagi ini menjadi kesempatan untuk mencari kebenaran.
mudah-mudahan terjawab. Thank you so much. And insyaallah nanti kita akan ketemu lagi ya dalam waktu dekat. Ini one more, ada yang nanya, lipstiknya apa sih? Aku nggak pakai lipstik hari ini, tapi aku pakai lip tint. Ini dari Wardah. Tadam. Mana ya nomornya ya? Ini nomor 2. Jadi dia kayak gini. Ala-ala Ayana gak sih? Ayana Moon. Hihi. Apaan sih? Baiklah. Alright guys, terima kasih untuk sore hari ini. Insyaallah dalam waktu dekat kita bisa ketemu lagi. Saya akan kasih tutorial yang lain lagi. And mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.